Assalamualaikum Sobat Nginep. Hai, gimana kabarnya? Semoga Sobat Nginep semua dalam keadaan sehat-sehat dan happy-happy ya. Sebelum kita lanjut ke video, mohon bantuannya untuk subscribe dulu channel ini ya teman-teman, dan ikut kami staycation, makan-makan, dan jalan-jalan ke tempat wisata untuk keluarga. Kali ini keluarga nginep di mana berkesempatan jalan-jalan ke Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Kebetulan setelah mengikuti Jambore Nasional Fort Everest Club Indonesia di Jogja Juli lalu, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Dieng karena lumayan deket juga nih dari Jogja, sekitar 4 jam perjalanan naik mobil. Karena kami ikut konvoi bersama FEVCI Bogor dan sempat beberapa kali istirahat, jadi kami sampai di Dieng sekitar 6 jam perjalanan. Perjalanannya itu seru banget, karena selain kontur jalannya yang mendaki gunung lewati lembah alias naik turun, di kiri dan kanannya itu juga indah banget pemandangannya, melewati kebun sayur dan tanaman-tanaman hijau segar. Apalagi setelah sampai di daerah Dieng, itu hawa dinginnya sudah mulai berasa. Jadi kami buka kaca mobil sambil menikmati angin yang segar. Apalagi karena sempat hujan juga, jadi kabutnya itu turun dan bikin perjalanan makin terasa syahdu. Kami dapat penginapan di dekat Candi Arjuna dan deket banget sama titik nol Dieng. Nama penginapannya itu Cempaka Homestay. Homestay ini punya 5 kamar, jadi kami menginap bersama dengan teman-teman. Ada 5 keluarga, jadi satu keluarga menempati satu kamar. Homestay ini ada 2 lantai. Di lantai bawah ada 2 kamar dan ada ruang tamu. Di lantai atas ada 3 kamar, ruang keluarga buat ngumpul-ngumpul, ada TV, dapur, dan juga balkon. Karena rencananya dadakan nih, jadi agak susah juga nih kami cari penginapan karena kebetulan kemarin itu lagi peak season liburan anak-anak sekolah. Tadinya kami itu pengen cari yang berbentuk kabin-kabin estetik gitu yang lagi hits di Dieng, tapi rata-rata sudah full book dan akhirnya kami dapat homestay ini. Tapi homestay ini nyaman juga dan ada kamar mandi dalam di hampir setiap kamar. Kayaknya cuma ada satu kamar deh yang nggak ada kamar mandi di dalamnya. Dan lantainya juga dialasi karpet, jadi hangat. Karena beneran hawa di Dieng itu dingin banget ya. Jadi kaki nyentuh lantai itu kalau nggak pakai kaos kaki atau lantainya tertutup karpet, itu kerasa banget dinginnya. Waktu kami nginep di sana itu suhunya sekitar 13 derajat. Kami dapat harga di 2,5 juta untuk satu homestay dengan 5 kamar ini. Homestay kami ini juga dekat sama banyak restoran, minimarket, dan ATM. Jadi malam-malam kami cari makan tinggal jalan kaki aja cari di restoran terdekat. Aku nyobain makanan khas Dieng namanya mie ongklok, tapi ternyata kurang cocok sama lidahku. Dan akhirnya aku kembali lagi ke my favorite yaitu bakso. Tapi kalau di Dieng nih makan bakso itu juga harus cepet-cepet ya teman-teman, karena tuh cepet banget kuahnya jadi dingin. Tapi aku suka sama minuman manisan buah khas Dieng yang namanya carica. Kami juga sempat jalan-jalan ke titik nol Dieng dan berfoto di sana. Katanya itu spot foto wajib ya bagi turis-turis yang ke Dieng. Keesokan harinya kami berangkat jam 4 subuh ke spot untuk lihat sunrise namanya Pintu Langit Skyview untuk ngejar sunrise. Kami sampai sebelum loketnya buka tapi udah banyak banget orang yang ngantri untuk masuk. Harga tiketnya 15.000 per orang. Alhamdulillah bisa melihat indahnya sunrise, tapi sayangnya kami belum beruntung nih nggak dapat pemandangan lautan awan. Karena liburan sekolah juga jadinya penuh pengunjungnya yang antri berfoto di spot ini. Setelah dari Pintu Langit Skyview, tujuan kami selanjutnya sebenarnya Candi Arjuna, tapi sayangnya waktunya nggak tepat, jadi loketnya belum buka. Dan juga karena suhunya nggak terlalu rendah, jadi nih nggak ada salju di Candi Arjuna. Karena kami sebelumnya itu expect-nya itu bisa ngelihat serpihan es di rumput seperti yang beredar di Instagram. Kemudian terus kami tadinya itu mau ke Telaga Warna, tapi loketnya juga masih tutup. Jadinya kami melanjutkan ke spot selanjutnya yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Enaknya di Dieng nih, tempat-tempat wisata ini saling berdekatan. Jadi kalau batal mengunjungi satu spot, kita bisa lanjut ke spot yang lain dengan melewati jalur yang sama. Tiket masuk ke Batu Pandang Ratapan Angin ini sebesar 15.000 per orang dan tiket parkir mobil sebesar 5.000. Masya Allah, pemandangan dari Batu Pandang Ratapan Angin ini betul-betul indah ya.
Kita bisa melihat juga dengan jelas telaga warna dan telaga Pengilon yang indah dari atas sini. Kami dapat foto-foto yang bagus juga nih di sini. Cuman memang di sini itu harus kuat jalan dan nanjak karena di sini banyak banget tangga dan spot-spotnya itu terletak di ketinggian di mana kita harus naik ke tangga-tangga. Memang agak kurang ramah untuk lansia. Tapi di spot bawah pun juga sebenarnya kita masih bisa menikmati view yang indah. Dari Batu Panah Ratapan Angin, kami kemudian lanjut ke spot berikutnya yaitu Kawah Sikidang. Kawah yang masih aktif yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Walau menurutku ini pendapat pribadiku ya, mungkin berbeda dengan pendapat teman-teman yang lain. Kawah ini adalah spot yang paling gak worth untuk dikunjungi bersama anak-anak apalagi balita. Karena di samping harga tiketnya yang cukup mahal yaitu 35.000 per orang, kalau lagi peak season itu kita jalan di jembatan kayu yang menuju kawah itu betul-betul ramai orang dan jalan menuju ke kawahnya itu jauh banget. Ditambah lagi bau belerang yang menyengat, mungkin kurang nyaman dihirup anak-anak. Satu-satunya yang bikin aku seneng di sini itu banyak jajanan di jalan menuju kawahnya. Jadi kita bisa belanja oleh-oleh di sini dan menikmati olahan kentang khas Dieng. Setelah selesai dari Kawah Sikidang, kami memutuskan untuk cari sarapan dulu dan kemudian beristirahat. Ternyata siang hari rombongan kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Bogor. Jadi kami touring lagi bersama tapi lewat jalur berbeda waktu kami datang kemarin. Kami melewati jalan tempat PLTP ya, pembangkit listrik panas bumi yang ada pipa geotermalnya. Kemudian melewati Tol Kayangan yang katanya ini jalan tertinggi di Dieng. Kami berharapnya bisa lihat lautan awan di kanan kirinya Tol Kayangan, tapi ternyata kami kedapatannya kabut. Harus berhati-hati karena kabut membuat jarak pandang pengendara agak terganggu, jadi kami memutuskan untuk beristirahat dulu di pemberhentian Tol Kayangan, sambil menunggu kabut hilang sambil jajan-jajan. Setelah kabut mereda, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi. Kami juga melewati jalur tanjakan Krakalan yang katanya ini viral ya karena banyak kendaraan sulit lewat. Tapi alhamdulillah kami bisa melewatinya dengan lancar. Setelah jalur Krakalan, kami kemudian bertemu dengan jalur hutan yang di kiri kanannya jalan itu banyak hutan-hutan. Nah, di video-video biasanya kan kami lebih sering bercerita tentang tempat kami menginap nih dan fasilitas-fasilitasnya. Tapi di video kali ini, perjalanan ke Dieng ini agak berbeda sedikit ya teman-teman. Kami lebih banyak ngajakin sobat nginap untuk menikmati perjalanan darat bersama kami. Karena memang jalur ke Dieng seindah itu pemandangannya. Jadi perjalanannya sendiri sudah merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan untuk kami. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Yang mau nambahin info atau tanya-tanya, silahkan langsung ketik di kolom komen ya. Mohon bantuannya untuk subscribe dulu channel ini dengan mengklik tombol di tengah. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya dan klik video di kiri dan kanan juga untuk rekomendasi tempat jalan-jalan lainnya.
Aku doain Sobat Nginep selalu sehat dan lancar rezekinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.